Nah, inilah sekali lagi yang mungkin membedakan kalau di PDI Perjuangan orang miskin itu boleh masuk partai dan diterima gitu. Ya kalau di Demokrat mungkin nggak diterima karena kalau orang miskin dianggap hina. Ya kayak gini, pernyataan Panca kan kayak gini gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini sebenarnya saya agak kurang fit karena di Madura ini sudah 2 hari 2 malam hujan terus gitu ya, bersambung gitu. Sehingga mungkin ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim dan kemudian ya di semua kota di Madura ini banjir semua tanpa terkecuali gitu ya. Dan saya juga sempat kena hujan atau masuk angin mungkin, jadi ya biasalah, flu, batuk, demam gitu. Tapi ya masih bisa untuk bikin konten soal Demokrat. Ya karena kalau kontennya Demokrat itu saya hafal di luar kepala gitu. Gampang materinya. Nggak perlu nyari referensi yang agak banyak-banyak gitu ya. Dan selalu lucu biasanya. Jadi ya sudahlah, saya bikin aja gitu karena kemarin juga saya sudah terlanjur janji kan mau bikin konten soal Partai Demokrat yang nyinyirin, yang nyindir kader PDI Perjuangan yang mendapatkan dana bantuan untuk rumah layak huni. Dan kemudian kondisi ini gitu ya, ini kemudian dipertanyakan sama Panca Cipta Laksana. Karena ketika ada ribut-ribut kemudian dibatalkan sama Ganjar, itu kan Basnas mengklarifikasi bahwa bagi pihak Basnas yang namanya orang miskin, rakyat miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Ya terserahlah dia mau kader atau bukan, selama dia kondisinya memang membutuhkan dan dia rumahnya memang tidak layak huni di Jawa Tengah, ya maka boleh-boleh saja kata Basnas gitu. Nah, bagi Panca Cipta Laksana ini dianggap penghinaan kepada PDI Perjuangan karena sudah 8 tahun berkuasa kok bisa kadernya masih miskin. Ya Panca Cipta Laksana kalian tahu kan? Atau ada yang belum tahu? Si Panca ini terkenal gara-gara dia pernah impersonate atau menirukan guru vokal. A, I, U, E, O. Terlibat dalam apa ya namanya? Demokrat dalam hal ini tidak menyediakan mereka untuk berpaling gitu loh. Jadi tapi tidak ada sanksi. Nah, kira-kira kayak gitu. Terkenal karena impersonate. Menyerupai guru vokal. Jadi bagi Panca Cipta Laksana gitu ya, kader PDI Perjuangan yang masih miskin itu kemudian dipertanyakan gitu. Kok bisa udah 8 tahun berkuasa kok masih miskin? Dan bagi Panca mungkin pernyataan atau pendapat kayak gitu itu nggak salah mungkin bagi sudut pandang atau kacamata seorang kader Demokrat gitu. Karena mungkin aja di kader-kader Partai Demokrat itu semua kader itu sepakat bahwa kalau partai sudah berkuasa maka kader-kadernya itu harus sejahtera semua. Harus kaya raya semua. Caranya gimana? Ambil 20% dari APBN. Ya karena kan itu yang disampaikan sama Angelina Sondag dulu gitu ya ketika dia terkena kasus korupsi gitu ya. Kan pengakuannya bahwa setiap proyek itu Demokrat mendapatkan 20%. Ya sekarang kan APBN kita 2.000 lebih gitu ya. Katakanlah 1.000. 20%-nya wah banyak itu 200 triliun. Jadi ya wajar kalau kemudian Demokrat itu ya kayak raya semua gitu. Liburan ke luar negeri, dikit-dikit ke luar negeri. Padahal nggak ada yang kerja itu. Keluarga si itu tuh nggak ada yang kerja itu. Apa coba? Satunya pensiunan. Satunya anggota DPR yang gajinya nggak seberapa itu. Ya saya tahu gitu karena teman-teman saya juga ada tuh yang anggota DPR gitu. Nggak kayak banget lah gitu. Sehingga kalau cuma mau ngandalin dari gaji DPR itu ya nggak bisa dia kemudian harus jalan-jalan ke luar negeri berhari-hari foya-foya dengan pesawat first class misalkan, nggak bisa gitu. Ya mungkin itu ngambil dari APBN dulu. Ya mana tahu gitu karena pengakuannya si Angelina Sondag kan 20% katanya setiap proyek gitu. Jadi mungkin ini adalah sebuah keyakinan, sebuah pemahaman
di kader Partai Demokrat bahwa orang-orang yang masuk partai ketika berkuasa harus kaya gitu. Karena kalau miskin, dia ini hina gitu. Sehingga ya pantas aja Demokrat itu habis-habisan korupsinya gitu ya. Semuanya korupsi, pengurusnya korupsi semua. Rame-rame masuk penjara semua gitu. Ya mungkin nggak gitu. Dan ini kemudian diakui secara nggak sengaja sama Panca Cipta Laksana. Dan kalau dilihat dari rekam jejaknya sejarah Partai Demokrat, masuk akal kalau kemudian bagi kader Partai Demokrat orang miskin itu hina gitu. Yang cuma kalau datang pemilu cuma diambil suaranya aja gitu. Tapi ya nggak diperhatiin lah, wong hina kok. Itu sudut pandang Partai Demokrat, sehingga ya pantas kalau kemudian banyak dari kader-kadernya itu mengambil jalan pintas gitu. Karena ketika berkuasa adu kaya, semua mau kaya gitu. Dan ini berbeda nampaknya dengan sudut pandang PDI Perjuangan, karena ketika PDI Perjuangan berkuasa, tujuan berkuasa bukan untuk menjadi kaya raya, tujuan berkuasa bukan untuk mengeruk dana APBN terus kemudian bikin hambalang misalkan. Enggak gitu. Bu Mega nggak pernah ngajarin suruh bikin hambalang. Jadi ya ini soal perbedaan sudut pandang aja gitu. Di PDI Perjuangan ketika mereka berkuasa, mereka mempertanggungjawabkan setiap dana dan kekuasaan yang mereka miliki, sehingga ya nggak sempat untuk memperkaya diri gitu. Apalagi kemudian memperkaya kader-kadernya sendiri gitu. Ya kalau kita mau bandingkan Ibu Mega dengan ketua-ketua umum partai yang lain gitu ya, yang kalau meeting, rapat pakai helikopter ke Pulau Seribu misalkan gitu. Bu Mega kan nggak pernah menunjukkan yang kayak gitu-gitu, gitu. Sehingga ya sekali lagi ini perbedaan sudut pandang aja gitu, bahwa bagi kader Partai Demokrat kalau mereka berkuasa ya harus kaya raya semuanya gitu. Dan ini bagi saya mengerikan gitu, mengerikan sekali kalau partai kayak Demokrat berkuasa. Dan itu sudah terbukti di 10 tahun sebelumnya gitu, ketika mereka berkuasa kan wah banyak tuh kasus-kasusnya. Jadi itulah yang kemudian membuat Panca Cipta Laksana ini seperti mengakui keburukan-keburukan partainya sendiri gitu, tanpa dia sadari gitu. Bahwa pernyataan yang seolah-olah gagah mungkin karena Panca itu ngerasa kaya raya gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa orang miskin itu hina gitu. Ya saya nggak tahu dia kaya karena apa. Jangan-jangan gitu ya. Ya karena kalau kita ngelihat rekam jejak Partai Demokrat itu kan memang apa ya, memang terlalu banyak lah, dan ini kasus korupsinya tuh sistemik gitu, berbeda dengan partai-partai lain. Yang sama tuh sama PKS aja lah, Demokrat PKS tuh sama gitu, ketua umumnya terkena kasus korupsi, ya sama nih. Demokrat sama PKS sama tuh. Kalau partai-partai yang lain kan kadernya di daerah misalkan gitu ya, yang kena kasus korupsi, sehingga ya itu nggak sistemik gitu. Dan bagi pimpinan pusatnya, pengurus intinya di partai, mereka menjaga nama baiknya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah kalau di Demokrat kan dalam sejarahnya dari ketua, bendahara, wakil sekjen gitu ya, ya cuma Ibas lah yang selamat. Semuanya kan kena itu, masuk penjara semua gitu. Dan kemudian salah satu dari koruptornya gitu yang sudah masuk penjara, sudah dipenjara, kemudian setelah keluar, kemudian diberikan posisi terhormat di partai. Bayangkan, koruptor sudah masuk penjara, terbukti bersalah. Setelah keluar dari penjara, jadi pengurus inti Partai Demokrat dan mewakili Partai Demokrat di banyak kesempatan gitu. Partai lain nggak ada yang kayak gini loh. Ini kan menunjukkan bahwa Partai Demokrat itu emang kayaknya punya masalah gitu. Atau jangan-jangan karena si koruptornya itu kaya raya gitu ya, atau menyumbangkan banyak uang ke partai sehingga dianggap mulia. Jadinya ya diangkat sebagai pengurus gitu. Sementara koruptor yang dia nggak menyumbangkan banyak-banyak kepada partai gitu ya, yang juga tertangkap dan kemudian sekarang itu miskin karena dia nggak ngapa-ngapain gitu, itu dianggap hina, nggak dipanggil lagi ke partai. Apa kayak gitu sudut pandangnya kan? Ini nyambung sekali, sesuai dengan pernyataan Panca Cipta Laksana ini gitu. Dan kalau soal kasus korupsi, sekali lagi semuanya partai yang pernah berkuasa di DPR, DPRD, pejabat daerah gitu ya, itu semualah pasti pernah ada yang korupsi, semua partai gitu.
Yang nggak korupsi itu ya partai yang nggak pernah berkuasa, partai umat misalkan. Nggak ada dia. Atau apa, partai berkarya misalkan. Nggak ada dia, nggak korupsi. Ya karena dia nggak jadi pejabat gitu. Tapi semua partai yang sudah pernah menjadi DPR, DPRD, pejabat daerah gitu ya, itu pasti ada salah satunya yang korupsi. Tapi yang membedakan sekali lagi antara partai-partai ini dengan Partai Demokrat, itu kasus korupsinya tuh nggak sistemik gitu. Kalau Demokrat ini sistemik, dari ketua, bendahara, wakil sekjen, kena semua gitu. Itu kan yang menunjukkan bahwa partai ini tujuannya ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Panca gitu. Semakin terkonfirmasi bahwa ketika mereka berkuasa akan korupsi sebanyak-banyaknya. Nah ini sesuai gitu. Ya karena bagi mereka orang miskin itu hina gitu. Semua orang tuh harus kaya raya. Ya itulah Panca gitu. Dan di luar itu saya juga melihat ada perbedaan dari sudut pandang Ketua Umum Ibu Megawati dan AHY atau Pak SBY gitu ya. Karena saya ngelihat, saya pernah ikut kampanye Pilpres tahun 2019. Jadi ada tur sekitar seminggu di Medan dan Aceh gitu. Saya tuh ikut kampanye gitu. Nah, salah satu acaranya itu ternyata ada bersebelahan atau berbarengan dengan kader PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan tuh juga ikut kampanye dalam rangka pemenangan Presiden Jokowi waktu itu gitu ya, di Medan. Nah, saya tuh kebetulan ngelihat si bapak-bapak kader-kader partai itu di beberapa tempat gitu ya. Itu ada banyak sekali orang-orang yang menurut saya, dalam kesimpulan saya, dia miskin gitu. Karena kalau lihat dari bajunya misalkan itu kayak kumuh sekali lah, kayak sudah bertahun-tahun dipakai terus dan nggak ganti-ganti. Terus kemudian ketika datang ke acara gitu ya, entah itu acaranya di kantor partai atau di hotel gitu, itu mereka banyak yang pakai sendal. Nggak banyak sih, ada 4-5 orang ya, lumayan banyak kan gitu ya. Yang pakai sendal jepit dan kemudian ya pakainya lusuh. Tapi kalau mereka bicara soal sejarah Bung Karno gitu ya, wah hafal sekali mereka gitu. Kalau bicara soal perbaikan, soal visi misi Indonesia gitu ya, soal kerakyatan, wah mereka nih paham gitu. Tapi orang miskin gitu. Dan saya dari sini gitu ya, saya melihat bahwa inilah mungkin yang membuat Ibu Megawati selalu mengatakan dan mengklaim bahwa PDI Perjuangan adalah partai wong cilik. Karena beliau tahu betul kader-kadernya di bawah di daerah itu banyak yang miskin gitu. Nah, di PDI Perjuangan kamu kaya atau miskin, nampaknya ya biasa aja kalau yang dalam pengalaman saya gitu ya. Mau kaya mau miskin mereka santai aja duduk bersama terus ngobrol asik gitu sebagai sesama kader gitu. Nggak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan yang lain karena hanya status ekonominya, nggak ada gitu. Mereka santai-santai aja tuh. Nah, inilah sekali lagi yang mungkin membedakan kalau di PDI Perjuangan orang miskin itu boleh masuk partai dan diterima gitu. Ya kalau di Demokrat mungkin nggak diterima karena kalau orang miskin dianggap hina. Ya kayak gini, pernyataan Panca kan kayak gini gitu. Jadi ya itulah yang kemudian membuat PDI Perjuangan itu mungkin besar gitu. Karena rakyat-rakyat miskin di daerah-daerah itu diberikan harapan, diberikan motivasi dan peluang yang sama dengan orang-orang kaya untuk berpolitik, untuk sama-sama membuat perubahan di negara ini. Sehingga mereka meskipun miskin percaya diri gitu. Miskin sih, tapi ya pede gitu untuk ketemu sama orang-orang yang lebih kaya, sama pengurus pusat misalkan, mereka pede tuh. Kan nggak jarang gitu Ibu Mega ketemu sama kadernya yang kelihatan lusuh gitu ya. Ya itulah mungkin yang menjadi pembeda gitu. Bahwa di PDI Perjuangan orang-orang miskin ini, kader-kader ini itu diakui keberadaannya. Makanya kemudian Bu Mega sampai mencetuskan bahwa partai ini partai wong cilik. Sehingga ketika Ibu Mega menyadari hal ini gitu ya, ini akhirnya membuat kebijakan atau nasihat-nasihat tujuan mereka berkuasa, tujuan mereka berpolitik, itu selalu berpikir soal nasib dan perasaan kader-kadernya di bawah gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan itu ya mementingkan atau memikirkan perasaan rakyat menengah ke bawah gitu. Ya sesuai dengan cita-cita atau tujuan politik dari PDI Perjuangan. Sehingga kalau bagi Demokrat orang miskin itu dianggap hina, di PDI Perjuangan ya tidak ada masalah. Kaum miskin juga boleh berpolitik. Mau masuk partai boleh gitu. Nggak harus kaya.
Mau jadi caleg nggak harus punya uang, yang penting punya semangat, punya tujuan gitu. Sehingga kalau kita lihat dari kader-kader PDI Perjuangan yang sukses-sukses, yang mudah kita ingat lah, misalkan seperti Pak Jokowi misalkan, seorang tukang mebel, tukang kayu, kemudian jadi presiden. Ini kan bagian dari sejarah, gitu. Sejarah yang nggak akan pernah dilupakan oleh bangsa ini ke depan, gitu. Bahwa PDI Perjuangan pernah mengusung seorang pengusaha mebel, tukang kayu dari Solo ke Jakarta, kemudian ke Istana Merdeka, gitu. Lalu contoh yang lain misalkan seperti Ibu Risma di Surabaya. Ini juga kasusnya sama, gitu. Ibu Risma itu dulu sebelum jadi wali kota, beliau itu sebagai kepala dinas pertamanan. Dan kemudian PDI Perjuangan menganggap bahwa ibu ini cukup layak untuk dijadikan pemimpin, kemudian ya dicalonkan gitu. Akhirnya ya jadi wali kota 2 periode, dan sekarang di Surabaya itu terjadi lagi tuh. Yang kepala dinas kepala dinas Bapeko apa gitu ya. Itu kan yang sekarang jadi wali kota Surabaya, si Eri Cahyadi. Dan saya mengikuti dinamika internal dan informasi terkait Eri Cahyadi ini sebelum dia dicalonkan atau dipilih oleh PDI Perjuangan mendapatkan rekomendasi menjadi calon wali kota. Karena saya adalah saksi sejarah bahwa si Eri Cahyadi ini menurut orang-orang sekelilingnya, sudah saya konfirmasi, itu nggak mengeluarkan uang sepeser pun terkait pencalonannya. Padahal di luar sana gitu ya, orang kalau mau jadi calon kepala daerah, wah itu pasti nyetor banyak uang gitu. Kan pernah ada tuh yang ribut-ribut, Lanyala gitu. Lanyala pernah ribut tuh sama partai apa gitu ya, yang katanya nyetor uang banyak tapi kemudian nggak dapat rekomendasi gitu. Jadi dia membeli rekomendasi. Nah, di PDI Perjuangan diberikan kesempatan atau harapan yang sama kepada semua orang, entah itu miskin atau kaya, mereka semuanya berhak untuk menjadi bagian dari partai politik dan berhak untuk menjadi kepala daerah atau pejabat di Indonesia ini selama punya kapasitas atau kemampuan. Jadi ya nggak dibeda-bedakan soal kaya dan miskin gitu. Kalau kaya mulia, yang miskin hina gitu. Kalau pemikirannya kayak gitu, pantas saja si Demokrat itu banyak korupsinya ya. Karena mungkin ya itu tadi gitu. Kalau miskin nggak dianggap, nggak boleh ikut. Dan ini juga yang bisa kita lihat di Partai Demokrat dan PDI Perjuangan gitu ya. Kalau kita lihat perbandingannya kan jauh sekali. Di PDI Perjuangan misalkan Ibu Puan, Mbak Puan, itu kan anak Ibu Mega gitu ya. Sebenarnya sebagai anak dari ketua umum yang punya kemampuan atau kekuatan penuh terhadap partai ini, yang bisa memberikan kebijakan apapun terhadap partai ini gitu ya. Maka mudah sekali rasanya bagi Bu Mega kemudian mengumumkan Puan sebagai capres. Ya karena kan anaknya gitu ya. Terserah Bu Mega dong dia mengumumkan sebagai capres atau enggak gitu. Atau mengumumkan sebagai Puan ini sebagai ketua langsung gitu. Ketua umum partai gitu ya. Kan bisa aja. Tapi Ibu Mega membiarkan Mbak Puan ini berproses. Mulai dari caleg dulu, jadi calon legislatif, jadi anggota dulu gitu ya. Ya turun ke lapangan, turun ke daerah-daerah, kemudian jadi menteri, jadi ketua DPR sekarang. Tapi itu pun tidak menjamin kalau dia otomatis jadi capres. Makanya kemudian balihonya Mbak Puan di mana-mana itu banyak gitu. Itu bagian dari upaya timnya si Mbak Puan untuk mendapatkan restu dari Ibu Mega. Meskipun pada akhirnya itu kan bernada negatif gitu ya. Tapi ya itulah bagian dari usaha Mbak Puan dan kawan-kawannya gitu. Nah, di Demokrat gak ada kan harapan kayak gitu. Kalau kamu mau masuk Partai Demokrat gitu ya, kamu gak punya kesempatan untuk jadi pejabat daerah kalau bukan dari kalangan-kalangan keluarga. Lah gimana? Lawong yang jadi capres sekarang AHY. yang kalah di calon gubernur DKI gitu. Jadi ya itulah kemungkinan yang membedakan sekali lagi antara partai yang memikirkan soal uang, kekuasaan, berkuasa dan uang dengan partai yang memikirkan soal nasib bangsa ini ke depan dan perbaikan secara menyeluruh. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.